Victor dan Hanli adalah dua anak sekolah minggu yang bersahabat baik, atau kita kenal sekarang dengan istilah sebutan bestie. Sebagai sahabat karib, ke sekolah ataupun ke ibadah sekolah minggu mereka selalu berangkat sama-sama. Selain itu, mereka selalu saling mengingatkan apabila ada tugas yang diberikan oleh guru. Begitupun ketika anak sekolah minggu kelas tanggung mendapat tugas untuk membuat sebuah video pendek dengan tema, "Apa yang kamu ketahui tentang salib Yesus?" Tugas itu wajib dibuat dan akan dipresentasikan lalu ditonton oleh semua anak sekolah minggu kelas tanggung dan guru sekolah minggu di jemaat mereka dalam rangkaian ibadah dan perayaan Paskah. Sebagai anak-anak yang hidup di zaman teknologi informasi dan komunikasi yang sangat maju, keduanya pun memanfaatkan gadget untuk mencari jawabannya di mesin pencari Google. Victor dan Hanli terlihat sedang asik dengan handphone mereka masing-masing. Keduanya tampak serius mencari jawabannya di Google. "Nah, aku sudah menemukannya," kata Victor kepada Hanli, dan kemudian menjelaskan apa yang dia temukan. Ternyata salib Tuhan Yesus terbuat dari kayu pohon zaitun. Ini bukan cerita bohong. Sebab dari 4 berkas serabut kayu yang disimpan di Notre Dame Paris, para peneliti sangat yakin bahwa salib Yesus berasal dari pohon zaitun. Jelas Victor kepada Hanli dengan mimik wajah penuh kebanggaan. Seolah tak ingin kalah dari Victor, maka Hanli pun memperlihatkan temuannya di Google tentang salib Yesus. "Itu tidak seru, temanku. Bisa saja para peneliti itu berbohong atau ingin dirinya jadi terkenal," ujar Hanli yang kemudian membacakan hasil temuannya itu. Ini cerita dari Timur Tengah dan Eropa Selatan tentang kayu salib Yesus. Bukti ini menyebut bahwa salib Yesus terbuat dari kayu pohon ceri. Menurut bukti ini, awalnya pohon ceri juga berukuran besar, dengan kayu yang tumbuh lurus. Tapi karena digunakan untuk menyalibkan Yesus, akhirnya Allah mengutuk pohon ceri itu hingga berubah menjadi perdu yang tumbuh kerdil. "Maksudmu tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak?" kata Victor lagi. Hanli tersenyum dan berkata kepada Victor, "Keren, sudah pasti yang begini-begini akan viral. Meskipun durasinya hanya 30 detik hingga 1 menit, videonya akan aku buat dengan bagus dan pasti akan banyak yang menonton ketika diposting di media sosial, dan akan viral." Sedang larut dalam keseruan, tiba-tiba ada seseorang yang menyapa mereka berdua. "Selamat siang Victor dan Hanli." Dan ternyata yang menyapa adalah seorang guru sekolah minggu. "Selamat siang juga, Enci Aneke." Victor dan Hanli membalas sapaan Enci Aneke. "Dari kejauhan tadi Enci sempat mendengar percakapan kalian dan sepertinya seru sekali. Apakah ada sesuatu yang sangat menarik yang kalian bicarakan?" Mendengar pertanyaan itu, Victor dan Hanli saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka menjelaskan apa yang mereka bicarakan. Usai mendengar penjelasan itu, Enci Aneke berkata, "Enci ingat sekarang, kalian akan menampilkan hasil karya tentang salib Yesus dalam bentuk video pendek berdurasi 30 detik hingga 1 menit. Tapi ingat, jika Victor dan Hanli mencari data dan fakta tentang salib Yesus di internet, pastikan berasal dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan." Enci Aneke juga menjelaskan beberapa temuan tentang salib Yesus. Ada kayu salib lain yang diyakini sebagai salib Yesus. Kayu salib ini diberi nama salib Helena. Siapa Helena ini? Dia adalah ibu dari Kaisar Konstantin. Salib ini ditemukan pada tahun 326. Jadi, salib ini diberi nama sesuai dengan nama orang yang menemukannya. Setelah dilakukan penelitian oleh para ahli, mereka berpendapat bahwa salib itu terbuat dari kayu cemara jenis pinus. Selain salib Helena, para ahli juga menemukan bukti lain. Para ahli memperkirakan bahwa salib Yesus terbuat dari kayu cemara, cedar, Juniperus oxycedrus, yang berhabitat asli sekitar Laut Mediterania. Ada pula ahli yang yakin bahwa salib Yesus terbuat dari cemara jenis Cypress, Cypressus sempervirens. "Wah, ternyata ada banyak versi," kata Hanli menanggapi apa yang disampaikan Enci Aneke. Tak hanya sampai di situ saja, para peneliti kemudian melakukan tugas mereka secara lebih serius. Beberapa contoh salib kuno diteliti. Ternyata kebanyakan terbuat dari kayu pohon pinus yang banyak tumbuh di Israel, yaitu pinus Turki dan pinus Aleppo. Dua jenis pinus ini tumbuh secara alami di sekitar Laut Mediterania, di Eropa Selatan, Afrika Utara, maupun Timur Tengah, termasuk kawasan sekitar kota Yerusalem. Mendengar penjelasan itu, Hanli berkata kepada Victor, "Ternyata salib Tuhan Yesus tidak terbuat dari kayu pohon zaitun, seperti yang kau temukan di Google." Victor pun hanya tersenyum mendengar ucapan sahabat karibnya itu.
Kemudian Victor menceritakan pengalamannya. Ayah saya pernah berlibur ke Israel. Sepulangnya dari Israel, ayah saya membelikan souvenir salib dan dibagikan kepada semua anggota keluarga. Yang saya baca di kemasan souvenir salib itu, ada tertulis bahwa bahannya terbuat dari kayu pohon zaitun. Ucap Victor sambil memandang ke arah Enci Anneke dan Hanli. Enci Anneke kemudian memberikan penjelasan kepada Victor. Selama ini souvenir salib yang banyak dijual di Yerusalem memang terbuat dari kayu zaitun. Namun salib asli Tuhan Yesus kemungkinan besar tidak terbuat dari kayu zaitun. Apa alasannya, Enci? Tanya Hanli yang memang dikenal sebagai anak yang suka bertanya karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Pertama, karena zaitun adalah pohon penghasil minyak yang nilainya cukup tinggi atau harganya sangat mahal. Coba kalian berpikir, apakah ada yang mau menebang pohon zaitun yang buahnya sangat bermanfaat ketika sudah diolah menjadi minyak dan dijual dengan harga yang sangat mahal? Kemudian yang kedua, pohon zaitun juga tumbuh tidak lurus, terlalu pendek, dan sangat keras, hingga sulit dipotong dan dibentuk dengan peralatan kuno yang ada pada zaman Tuhan Yesus hidup. Tapi sekarang souvenir salib kayu zaitun mudah dibuat dalam jumlah yang banyak dengan peralatan modern yang ada. Jadi secara akal sehat, penggunaan kayu pinus sebagai salib lebih masuk akal. Sebab pohon pinus tumbuh lurus, kayunya kuat tetapi mudah dipotong serta dibentuk. Sementara, temuan bahwa salib Yesus terbuat dari kayu pohon ceri seperti yang Hanli temukan di internet, itu hanyalah legenda. Jadi mengapa para ahli mengatakan bahwa salib Yesus terbuat dari kayu pohon zaitun? Hanli bertanya lagi kepada Enci Anneke. Minyak zaitun berasal dari buah zaitun. Tetapi misalnya Hanli berusaha membuka atau membelah buahnya yang keras itu untuk mengambil bijinya, kamu tidak akan menemukan minyak, melainkan getah atau noda. Buah zaitun rasanya sangat pahit. Untuk mendapatkan minyak, buah dan bijinya harus dihancurkan dengan beban yang sangat berat dengan alat pemeras zaitun, sekaligus untuk menghilangkan rasa pahitnya. Tuhan Yesus diremukkan di bawah beban dan beratnya dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus diumpamakan sebagai minyak untuk menyembuhkan kita dari dosa-dosa. Mungkin saja pemahaman ini yang membuat orang-orang meyakini bahwa salib Yesus terbuat dari kayu pohon zaitun. Kata Enci Anneke menutup penjelasannya. Wah, terima kasih banyak, Enci, ujar Victor usai mendengar penjelasan dari Enci Anneke. Saya dan Hanli sangat terbantu dengan penjelasan ini. Benar, ujar Hanli menyambung perkataan Victor. Jadi sekarang perdebatan tentang kayu apa yang digunakan sebagai bahan salib Yesus dinyatakan selesai. Sambung Victor lagi dan disambut tawa dari Hanli dan Enci Anneke. Jadi menurut pendapat Enci Anneke, sebaiknya apa yang harus kami ceritakan dalam konten video pendek tentang salib Yesus ini, agar menjadi semakin menarik? Enci akan membantu kalian. Enci akan memberikan beberapa contoh yang ada di Alkitab. Selebihnya Victor dan Hanli bisa mencarinya sendiri di Alkitab. Allah Bapa mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia. Janji Allah tentang juru selamat telah ditentukan sebagaimana yang sering Victor dan Hanli baca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan digenapi dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab-kitab Injil. Alkitab tanpa peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah Alkitab tanpa jalan keluar. Dosa yang dimulai dalam Kejadian pasal 3 harus dihentikan. Kematian dan kebangkitan Yesus mengakhiri hukuman dosa bagi semua orang yang percaya. Bagi yang tidak percaya, hal ini tidak berlaku. Di dalam tubuhnya Yesus menanggung dosa dunia dan membayar harga seluruh umat manusia. Allah memberi Adam dan Hawa tugas untuk menguasai dan memerintah atas bumi sebagai wakil Allah. Tetapi Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa, karena ingin menjadi seperti Allah, tergoda dengan bujukan iblis. Sejak saat itu manusia berusaha menjadi yang paling berkuasa. Mereka mendirikan menara Babel agar bisa menetap dan berkumpul di satu daerah atau tempat. Padahal Allah telah berfirman, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Peristiwa menara Babel adalah salah satu dari sekian banyak contoh bahwa manusia berani menentang perintah Allah. Tuhan Yesus menggantikan kita. Salib sebenarnya adalah untuk kita, tempat kita, atas nama kita. Tapi, di kayu salib Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk manusia yang berdosa yang seharusnya pantas dihukum. Tuhan Yesus adalah domba kurban kita. Tuhan Yesus menjadi kutukan bagi kita. Melalui salib seluruh dunia diberi kesempatan untuk diperdamaikan dengan Bapa. Itulah beberapa contoh tentang arti salib Yesus. Masih banyak ayat di Alkitab yang menceritakan bahwa salib Yesus adalah bukti betapa besar kasih Allah kepada manusia, sekalipun manusia sudah melawan dan memberontak dan seharusnya layak dihukum.
Jika Allah tidak mengasihi manusia, pasti Allah sudah membinasakan Adam dan Hawa dan menciptakan ulang manusia lain. Meski Allah sanggup melakukan itu kepada Adam dan Hawa, tapi karena kasih-Nya yang sangat besar dan tidak terbatas, Allah tidak membinasakan mereka. Sebaliknya, Allah menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dan janji Allah itu sudah digenapi lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini kita rayakan sebagai Hari Paskah. Sekarang Enci ingin bertanya kepada Victor dan Hanli, mengapa Tuhan Yesus dibangkitkan? Mendengar pertanyaan itu, Victor dan Hanli kompak menjawab, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalian berdua ternyata masih ingat apa yang diajarkan di sekolah minggu, kata Enci Aneke, yang kemudian melanjutkan pertanyaannya. Terdapat di kitab manakah ayat yang kalian sebutkan tadi? 1 Korintus pasal 15, ayat 17, jawab Victor dan Hanli bersamaan. Oke, rasanya sudah cukup gambaran yang Enci berikan kepada Victor dan Hanli. Jangan lupa, jika kalian menggunakan internet dan menemukan berita yang tidak benar atau diragukan kebenaran berita itu, janganlah terburu-buru menyebarkannya. Sebab, selain berita atau informasi yang benar, ada juga berita atau informasi yang tidak terbukti kebenarannya. Pesan Enci Aneke. Saya tahu apa maksud Enci Aneke, ujar Victor menanggapi yang dikatakan Enci Aneke. Berita bohong itu biasanya disebut hoax. Mendengar perkataan Victor, Enci Aneke mengatakan, benar sekali. Nah, tahukah Victor dan Hanli bahwa pada peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, ternyata ada juga berita bohong atau hoax yang tersebar? Wah, apa benar begitu? Tanya Victor dan Hanli bersamaan. Ya, benar. Kalian tentunya sudah mendengar kisah tentang para penjaga kubur yang ditugaskan oleh Gubernur Pilatus atas permintaan para imam kepala dan orang Farisi. Pada saat malaikat datang dan menggulingkan batu yang menjadi penutup kubur Tuhan Yesus, terjadilah gempa bumi sehingga penjaga-penjaga itu menjadi sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian para penjaga ini pergi dan memberitahukan kepada imam-imam kepala apa yang telah terjadi. Jadi waktu imam-imam kepala ini mendengar apa yang diceritakan para penjaga kubur itu, mereka segera berunding dan memberikan banyak uang kepada para penjaga itu. Kalau zaman sekarang istilahnya adalah uang tutup mulut, supaya para penjaga tidak menceritakan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan para penjaga itu diperintahkan untuk menyebarkan berita bohong atau hoax bahwa murid-murid Tuhan Yesus datang malam-malam dan mencuri mayat Tuhan Yesus ketika para penjaga itu sedang tidur. Dan cerita ini menyebar dengan cepat. Akibatnya, hingga saat ini masih banyak orang yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Enci Aneke kemudian memberikan sebuah contoh lagi. Pada tahun 1980 ada seorang ahli arkeolog bernama Dr. James Tabor mengatakan bahwa dia telah menemukan tulang Tuhan Yesus dalam sebuah kuburan. Tapi fakta sesungguhnya dari penemuan tersebut bisa Victor dan Hanli cari di internet. Ada yang ditulis di website Kristen, bahkan ada pula videonya di YouTube. Kira-kira apa maksud si ahli itu menyebarkan berita bohong? Karena dia sedang mencari alasan agar orang menolak percaya kepada Tuhan Yesus, menolak kebangkitan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Hingga saat ini pun ada banyak orang berusaha melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir dengan menyebarkan berita bahwa tulang-tulang Tuhan Yesus sudah ditemukan, maka itu berarti kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak benar. Jadi Victor dan Hanli pasti sudah mendapatkan gambaran betapa besar pengaruh dan bahaya dari berita bohong atau hoax dalam kehidupan kita. Jelas Enci Aneke. Selesai berdiskusi dan berbagi pengetahuan, Victor dan Hanli berpamitan dengan Enci.